Hi, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita akan membahas tentang pertemuan kita kali ini tentang future continuous tense. Baik, sebelumnya saya harus kasih tahu dulu sebelum kita melanjutkan bahwasannya kalian itu harus mengerti pembelajaran untuk hari ini, meeting kali ini, yaitu mengenai future continuous tense. Saya mau setiap meeting itu, karena nanti kalian mendengarkan video ini sebelum adanya kita melakukan tanya jawab, saya mau semua mahasiswa untuk mempunyai catatan mengenai apa yang saya jelaskan tentang materi kita. Apabila ada kendala tentang mengertinya, pemahamannya yang kurang, atau ada yang membingungkan dari penjelasan saya, itu bisa kalian tanya. Tapi saya mau kalau ada yang bertanya, kalian menggunakan bahasa Inggris, karena ini juga selain kita membahas teori, kita sekalian praktik sedikit demi sedikit. Oke? So, jadi jangan khawatir apabila tidak ada yang dimengerti, boleh tanya sama saya langsung. Pada saat kalian menonton video ini, langsung ditanya secara di dalam grup, atau menunggu video ini kalian catat dulu di buku. Nah, tugas catatannya itu nanti silakan email, dan emailnya nanti saya akan berikan kepada kontingnya. Mari kita lanjutkan. Maaf. Ya, share screen. Baik, bisa dilihat ini ya. Future continuous tense. Nah, di sini ada action verb. Action verb. Apa itu action verb? Itu kata kerja yang membuat kita melakukan sesuatu. That the verb we cause we do something. Oke, next di sini. Selanjutnya. Which one? Future continuous tense or future progressive tense? I'm sorry, between T and N ini there are I, ya. This is my mistake. Sorry. Future continuous tense or future progressive tense? Have you ever heard about this? Pernah dengar? Apakah kalian bisa tahu ini bagaimana? Dulu saya belajar di sini mengenai tenses. Dari awal sampai saya belum mengenal yang lainnya itu, saya taunya hanya future continuous tense. Lalu setelah itu saya menemukan karena baca-baca dan baca, ya, belajar dan belajar, itu saya menemukan future progressive tense. Tapi saya lihat rumusnya ini sama. Lalu saya bertanya kepada yang mengerti, future continuous tense, apa sih future progressive tense? Rupanya kedua-duanya itu adalah hal yang sama. Nah, baik future continuous tense. Apabila ada orang yang bilang future continuous tense, mungkin kalian paham. Apabila ada orang yang bilang future progressive tense. Future progressive tense, mungkin kalian berpikir, apa ya? Macam pernah dengar ya? Nah, future progressive tense ini adalah future continuous tense itu sendiri. Jadi apabila ada yang menyebutkan future progressive tense, itu maksudnya future continuous tense. Jadi di sini kalian sudah tahu ya, nama selain future continuous tense itu adalah future progressive tense. Oh, Miss, bagaimana kalau misalnya itu present progressive tense ya?
Sama juga dengan present progressive tense, present continuous tense. Selain future, apalagi yang ada continuousnya? Present continuous tense, future continuous tense, past continuous tense atau past progressive tense itu sama. Terus yang lebihnya tuh present perfect continuous tense. Pernah dengar ya? Present perfect continuous tense itu sama aja dengan present perfect progressive tense. Sama itu semuanya. Jadi setiap yang continuous itu adalah terprogres. Nah, progress itu dari kata progress. If you have ever used the word progress, ya, itu maksudnya berkesinambungan, berkelanjutan yang sedang terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, future continuous tense ini tuh dia gabungan dari future dan gabungan dari action continuous. Apa itu action future? As you know, future itu bagaimana kita bilangnya? Kamu mau melakukan sesuatu itu di masa yang akan datang. Nah, itu disebut dengan future. Future itu masa yang akan datang. Jadi, mau melakukan sesuatu nih. Aku akan pergi nanti malam. Nah, itu future. Apa yang membedakannya di dalam bahasa Inggris itu adalah akan. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah will. Lalu ada di sebelahnya itu continuous. Di sini continuous tense. Nah, apa itu continuous tense? Yaitu yang tadi progress. Apa sih yang sedang progresnya? Kegiatan yang sedang berlangsung. Dari future dan continuous ini digabungkan apabila menjadi future continuous tense itu adalah sebuah kata kerja yang dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, nanti dilaksanakan di masa waktu yang tertentu, di masa yang akan datang. Itu akan sedang terjadi. Masih bingung? Kita lanjutkan aja. Nah, di sini ada kata future. Tadi ya, future. Di sini kita berbicara tentang verbal. Kalau future continuous tense itu dia pada umumnya 90% itu kita orang-orang akan menjelaskan tentang suatu kegiatan. Bagaimana dengan nominal? Itu sangat-sangat jarang. Ada, tapi saya tidak membahas nominalnya di sini karena ini adalah kita mau menjelaskan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan dan itu sedang terjadi di masa yang akan datang itu. Nah, itulah future continuous tense. Nah, kita lihat tadi. Sebelumnya di sini future continuous tense itu adalah gabungan dari future dan juga continuous. Bukan tensesnya. Ini maksudnya adalah kegiatannya. Kegiatan yang kapan waktu kegiatan itu dilakukan. Oke. Lanjut lagi di sini future. Action verb itu verbal, consist of an action atau verb. Nah, kalimat verbal ya, di dalam kalimat verbal sudah tahu ya kalimat verbal. Meeting sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu kalimat verbal. Apabila nanti kalian ada yang belum tahu kalimat verbal itu apa? Boleh tanya sama saya, nanti kita jelaskan lagi. Di chat boleh, nanti ada session tanya jawabnya. Oke, verbal itu termasuk kepada kegiatan, suatu kegiatan atau pekerjaan. Itu menggunakan di dalam kalimatnya itu verb. Nah, ini maksudnya adalah kalimat ya. Kalimat future itu adalah kalimat untuk verbal. Oke, verbal. Nominal ada nominal, tapi kita membicarakan di sini membahas tentang verbalnya saja. Karena nominal itu kebanyakan kalau in future continuous tense, nominal itu termasuk kepada future tense, simple future tense. Gitu. Oke, apa itu verbal ya? Is a verb tense that is used
when an action is expected to occur in the future and be completed. For example, you will finish working tomorrow. You will finish working tomorrow. Nah, working ini bukan continuous ya. Ini adalah termasuk gerund. Nah, nanti pada ada kesempatan akan saya jelaskan apa itu gerund. Jadi, katanya yaitu sebuah kata kerja di dalam bentuk waktu yang digunakan saat suatu kegiatan itu diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Diharapkan ya, karena kan masih berharap, aku maunya begini, tapi kan belum menjadi begini. Dan aku akan pergi ke satu daerah, tapi kita belum pergi. Nah, itu masih expected, masih yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang dan be completed. Dan nantinya akan diselesaikan. Itu di masa yang akan datang, itu kegiatannya. Dari pengertiannya seperti itu, itulah kata verbalnya. Future maksudnya, bukan verbal, future-nya. Oke, contohnya, kita lihat contohnya. For example, you will finish working tomorrow. Oke, you will finish working tomorrow. You, itu ada you have already learned about the part of speech. Nah, you itu termasuk kepada subject, will termasuk kepada auxiliary verb, dan finish itu termasuk kepada kata kerja. Oke, working itu termasuk kepada kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, yang dia itu yang tadi saya sebutkan gerund ya. Gerund termasuk kata gerund. Baik, maaf saya bingung karena saya ini belum pernah buat video, cuman one way ya. Jadi saya usahakan karena tidak ada lawan bicaranya di sini, jadi harap maklum saja. Oke, tadi working. Working itu ini verb pertama, ini verb kedua. Dan ini adalah kata keterangan. Nah, working ini kalau misalnya ada kata verb pertama, ada yang verb kedua, maka kata kerja yang keduanya itu harus ditambahkan ing-nya di sini. Oke, harus ditambah ing-nya di sini. Kita lanjut. You will finish working tomorrow. Kamu akan siapkan kerjaan besok ya. Apakah dia sedang bekerja? Enggak. Tidak, dia sedang tidak bekerja karena kerjanya belum dilakukan. Cuman hanya berharap besok kamu akan selesaikan ya kerjaan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ingat tadi ya, di sini bukan fokus kepada future, nanti kita menjelaskan pada future continuous tense. Saya hanya mau bagaimana future continuous tense itu nanti masuk ke pikiran kalian ya. Tadi itu dari kalimatnya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Udah dilakukan? Belum. Belum. Udah terjadi? Belum. Belum terjadi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini future continuous tense masuk pada future dan ke continuous. Tadi sudah kita bahas tentang future. Itu kata kerjanya yang telah direncanakan tapi belum dilakukan, bisa batal ya tergantung situasi. Boleh batal, boleh tergantung kepada keadaan dan kepentingan serta keperluan. Continuous, nah ini dia. Verbalnya. Dalam kalimat itu dia termasuk kepada an action, itu maksud dari verbal sentence. Sama seperti kayak future ya, tapi bedanya future sama continuous apa? Kan sama-sama kerjaan ya. Berarti ada dua kerja dong di sini. Ya, kalau misalnya kita pisahkan future dan continuous, berarti ada dua kerjaan di sini. Tapi kalau di future continuous tense tentu kerjaannya itu menjadi satu. Maknanya saja yang berbeda.
waktunya dan tempatnya. Waktunya. Oke. Verbal itu consists of an action atau work atau disebut dengan verb. Oke, apa itu maksudnya? Is a verb tense, yaitu continuous merupakan tenses yang menjelaskan suatu kerjaan. Tense ini waktu ya, yang digunakan ketika atau saat suatu kerjaan itu sedang terjadi. Nah, di sini sedang terjadi. Yang dikatakan sedang dalam bahasa Indonesia itu apa? Catat pertanyaan saya. Pertanyaan pertama. Misalnya kalian mengerti itu kata, saya sedang makan. Terus juga ada yang mengerti kalau, bukan, ada yang bilang, kakak mana? Kakak sedang belajar. Nah, kata sedang itu apa? Nah, di sini sangat penting di dalam bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia menekankan penjelasan sedang, kegiatan yang dilakukan itu dengan sedang. Jadi kita tahu apa sih sedang belajar, kita tahu maknanya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut ini ya, kita tahu maknanya sedang belajar, atau sedang melamun, atau sedang tidur. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, continuous itu namanya. Kita menggunakan to be dan verb in. Is sleeping, are sleeping, am sleeping. Tergantung kepada subjeknya pastinya. Baik. Sebentar ya. Gimana nih? Oke. Baik. Kita lanjut tadi continue sama future kita sudah tahu ya. Nah, ini tadi bisa dilihat, sudah bisa dilihat ya. Oke. Kita lanjutlah. Contohnya, I am sleeping. Saya sedang tidur, atau my brother is sleeping. Adik saya sedang tidur, atau abang saya sedang tidur gitu. Jadi is sleeping-nya di garis bawah ya. Is sleeping-nya itu menandakan adalah sedang tidur. Continuous kalau bahasa Inggrisnya. Nah, tadi pertanyaan saya, sedang tadi itu apa? Kalau bisa saya bilangkan, saya juga nggak bilangkan semua guru, semua yang mau menjelaskan atau buku itu menjelaskan bahwa sedang itu. Kalau saya yang jelaskan, kita bisa lihat dengan mata sendiri. Sedang apa itu? Kalian? Ya, orang bisa ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu sedang terjadi. Nah, itulah sedang. Makna dalamnya ya. Oke. Boleh lihat lagi? Coba kamu lihat di sekitar apa saja yang sedang terjadi. Mungkin ada di dekat kalian, ada adik, kakak, atau apa sedang, kalau di rumah ya, apakah dia sedang duduk, kan kalian bisa lihat. Atau misalnya kalian lihat video ini lagi sedang kerja, itu berarti kalian tidak di pekerjaan itu ya, di ruang kerjaan. Terus lihat orang di sekitar. Apa ada yang sedang menulis? Berarti kalau ada yang sedang menulis, kalian melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka itu melakukan
sesuatu. Bagaimana kalau misalnya dalam telepon kayak mana kita mau melihat dengan mata kepala kita sendiri? Oh, itu maksudnya apabila kita ada di sana, kita bisa melihat kalau dia itu memegang pulpen untuk menulis. Nah, itu yang disebut dengan sedang. Paham ya apa itu sedang? Jadi di sini nanti kalian kalau sudah mengerti, kalian itu juga bisa menjelaskan. Itulah belajar. Belajar itu kita mengetahui sesuatu yang baru atau kita mendapatkan sesuatu yang baru. Minimal kita menambah dari yang sudah kita tahu, dan setelah itu kita bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri. Kita mengerti, kita mengaplikasikan ke diri kita sendiri, dan selanjutnya kita bisa membantu orang lain untuk memahami atau kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan belajar yang sukses. Itu contoh simpelnya aja. Ya baik, setelah ini lanjut kita lagi. Nah, future continuous tense itu berarti future sama continuous tense. Yang tadi future merupakan yang kalau yang ini adalah kalimatnya ya, yang saya jelaskan. Nah, ini tensesnya yang saya jelaskan. Sebuah kegiatan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di hari kemudian atau waktu yang selanjutnya. Kegiatan yang bisa kita lakukan di hari selanjutnya atau di waktu selanjutnya. It is showed by signing auxiliary verb. Ini katanya bisa ditandai dengan auxiliary verb. Kalau misalnya ada kata will atau shall, ini contohnya will dan shall. Apabila ada kata will di dalam kalimat, oh itu future, pasti itu adalah kalimat future. Nah, misalnya ada continuous tense. Something, actions, atau suatu kegiatan which is going on, yang sedang terjadi. Nah, yang sedang itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sedang terjadi. Ya. It is short by present participle. Apa itu present participle? Siapa yang tahu present participle? Siapa yang pernah dengar? Mungkin ada beberapa dari kalian pernah dengar itu present participle. Yang pernah les sebelumnya mungkin? Oke, present participle itu disebut dengan verb ing. Kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, di dalam continuous ini harus ada to be. Sebelum verb ing itu tidak boleh berdiri sendiri sebenarnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada to be-nya. Misalnya, kalian bilang, oh, I going. Nah, some students make a mistake for this. Beberapa murid, ya pembelajar, itu kita nggak murid aja. Di dalam speaking juga kadang kita melakukan hal kesalahan. Seperti she going to supermarket. Apa yang kurang di situ? To be. She is going to supermarket. Dia sedang pergi ke supermarket. Apakah kita melihatnya? Tidak, kita perkirakan aja kalau dia itu adalah dalam perjalanan. Belum sampai tapi dia sedang dalam perjalanan. Tahu dari mana ya kita perkirakan waktunya? Pada saat mungkin kita bersama dia, kita bisa melihat. Sama dengan di dalam telepon tadi. Tahu nggak kalau misalnya, halo kakak, misalnya kalian mau berbicara sama ibu atau bapak di rumah. Nah, kalian di tempat yang lain nih. Yang di rumah itu adalah saudara kita di rumah. Kakak mungkin misalnya. Halo kakak, mama ada nggak? Oh ya, ada tuh. Lagi ngapain? Itu sedang makan, lagi makan. Nah, kita bilangnya sedang itu lagi kalau non formalnya ya kan? Sedang lagi makan. Oh gitu. Apakah kita melihat yang kita telepon? Tidak. Yang melihat siapa? Si kakak. Kenapa begitu? Karena pada saat apabila kita di waktu itu ada di tempat itu, kita pasti bisa melihat si mama sedang makan. Nah, itulah continuous namanya.
Baik, kita lanjut. Ini tadi ya. Oke. Nah, kita masuk ke future continuous tense. Begitu banyak tadinya introduction tentang future continuous tense, yaitu dua gabungan antara future dan continuous, dan kalian diharapkan sudah mengerti. Apa itu kegiatan di tenses future, apa itu kegiatan di continuous tense. Oke, coba lihat contohnya di sini. Future continuous tense. Future continuous tense. Di sebelah kiri kita lihat, I will be staying here until Sunday. I will be staying here until Sunday. Aku, kalau diartikan itu rancu ya, kita tidak bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan satu persatu kata. Kalau misalnya kita coba satu persatu kata kita jelaskan. Saya will, akan, be staying, sedang, tinggal, here, di sini, until Sunday, sampai hari Minggu. Sunday, Senin atau Minggu? Monday, Senin atau Minggu? Nah, dulu saya bingung ini, cerita sedikit. Dulu saya bingung, Sunday and Monday. Saya kira Sunday itu Senin, Monday itu Minggu. Tapi saya buat kesalahan. Lalu saya harus suka terbalik itu. Apakah ada yang sama seperti saya? Ada beberapa student yang saya perhatikan sama seperti saya, suka terbalik antara Sabtu dan Minggu, Sunday and Monday. Jadi bagaimana cara untuk mengingatnya dengan gampang? Balikkan aja. Kalau dia S berarti M, kalau dia M berarti S. Maksudnya apa? Kalau dia Sunday itu maksudnya M, Minggu bahasa Indonesianya. Kalau dia Monday berarti dia S, Senin bahasa Indonesianya. Nah, saya mengingatkan cara untuk mengingat seperti itu di memori saya biar nggak terbalik lagi. Kadang kita punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Tingkat ingatan kita berbeda-beda, tingkat pemahaman kita berbeda-beda. Jadi setiap orang itu unik. Kalian harus mampu untuk bagaimana memahami dengan cara kalian sendiri. Seperti contohnya saya tadi, saya memahami dengan saya membuat rumus untuk diri saya sendiri. Nah, kalian juga harus seperti itu. Itu tidak hanya di sini, kalian juga aplikasikan semua rumus kalian sendiri. Bagaimana cara pemahaman untuk kalian memahami suatu pelajaran itu dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian harus tahu siapa diri kalian, kalian juga harus kenal siapa diri kalian. Itu dulu supaya kita bisa gampang untuk menerima satu informasi. Mungkin yang menjelimet kita bisa mempermudahkan, kita bisa menganalisis untuk diri kita sendiri. Nah, itu tugas untuk kalian sendiri aja. Oke. Saya akan sedang tinggal di sini sampai hari Minggu. Gitu ya. Apakah ada bahasa Indonesia seperti itu? Lucu ya? Lucu sekali. Tapi kita bilangkan ini adalah saya akan tinggal di sini sampai hari Minggu. Nah, jadi jadi orang-orang native speaker yang bahasa Inggris itu, mereka sudah ngerti kalau ada kalimat will be staying. Jadi maksudnya itu dia akan tinggal nanti dan sedang tinggal nanti. Pada hari Minggu itu dia nanti tinggal di situ. Kita cuma hanya bilang nanti hari Minggu aku di rumah paman tinggal. Kita cuma bilang begitu aja kalau di bahasa Indonesia. Dan kita mengerti, oh nanti hari Minggu dia tinggal. Bukan sekarang, nanti hari Minggu. Nah, untuk membedakannya kita bilangkan, nanti hari Minggu jam 2 aku makan. Kita hanya mengatakan ada kata waktunya aja. Tapi di dalam bahasa Inggris mereka sangat memisahkan antara waktu-waktu itu detail, tidak seperti kita ya. Nah, ini dia. I will be staying here.
masa yang akan datang dan sedang terjadi. Pada saat nanti hari Minggu itu udah pasti dia ada di sini. I will be staying. Dia tinggal di sini sampai hari Minggu nanti. Oke. Okay. The postman will be coming soon. Yeah. The postman will be coming soon. Katanya tukang pos akan sedang datang segera. Gimana sih sedang datang gitu ya? Will be coming soon. Jadi artinya ini apa? Dia itu nanti, di masa yang akan datang itu nanti ya. Kita bilang kan 15 menit kemudian nanti itu adalah juga di masa yang akan datang di dalam bahasa Inggris. Kalau kita kan tahunya di masa yang akan datang jauh, beberapa hari atau seminggu atau beberapa bulan gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, yang masa yang akan datang itu bisa kita bilang 5 menit kemudian, itu juga masa yang akan datang, 10 menit kemudian itu juga bisa dibilang masa yang akan datang. Harus dipahami di situ. Baik, kita lanjutkan. Misalnya ada yang bingung, silahkan ditanya ya. What is? Apa is ini? Kita membahas apa? Future continuous tense tentunya ya. What is? The future continuous tense sometimes also referred to as the future progressive tense. Nah, yang di slide awal tadi katanya gini, future continuous tense itu kadang-kadang juga, kadang-kadang, tapi kebanyakan sama ya, itu udah disamakan pada saat sudah pihak bahasa itu sudah menyamakan future continuous tense tapi progressive tense. Tapi kalau dibilang sometimes saya ini maksudnya mengacu kepada progressive tense sama ya, continuous sama progress. Oke, adalah is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time, yaitu suatu tenses yang menjelaskan kata kerja, verb tense ya, yang mengacu kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berlanjut untuk sebuah yang direncanakan pada waktu yang ditentukan. Pada waktu lama waktunya itu. Oke, artinya itu apa maksudnya? Length time itu maksudnya in specific time. Dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke? It is express an action at a particular moment in the future. The action will have started before the moment, but it will not have finished at the moment. Ya, it expresses an action at a particular moment in the future. Jadi dia express, menjelaskan, ya, mau menunjukkan suatu kegiatan pada kejadian yang umum di masa yang akan datang. Particular moment. The action will have started before that moment, but it will not have finished at that moment. Ya, jadi kegiatan itu sudah dilakukan sebelum momen itu, tapi tidak akan belum selesai pada saat itu. Belum dilakukan pada saat itu, tapi belum juga selesai pada saat itu. Berarti sedang terjadi di saat yang akan datang itu. Ya, dia kegiatannya itu belum dimulai. Oke, belum dimulai. Tetapi pada saat itu juga belum berakhir. Masih sedang dikerjakan. Itulah future continuous tense. Contohnya gimana? Maksudnya itu gimana ya? Oke, maksudnya. Misalnya, nanti malam, kalian datang tamu. Kalian kan sudah sudah mempersiapkan makanan. Ya, kalau ada datang tamu pasti kita siapkan makanan, minuman.
Oke. Jadi tamunya itu datang pada saat makan malam. Mungkin kita sekitar jam-jam 7.30 atau jam 8. Tergantung ya. Oke. Pada saat makan malam. Berarti kita ini ngomongnya siang hari. Jadi kalian bilang, nanti malam kami ada tamu. Dan nanti kalau kau datang nanti malam jam 8 itu kami sedang makan lah itu. Kan gitu. Nah gitulah bahasanya ya. Kami sedang makan lah itu. Jadi terserah mau datang sebelum kami makan atau datang setelah kami makan. Nah, di jam 8 itu berarti pada saat makan malam itu udah terjadi kah? Belum terjadi kan? Terus apakah sudah selesai pada saat kita datang jam 8? Belum, karena mereka sedang makan. Oke. Contoh lain, itu contoh bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Tomorrow I will start work at 2 p.m. and stop work at 6 p.m. Besok saya akan mulai kerja dari jam 2 siang dan berhenti sampai jam 6 siang. Jadi jam 4 besok I will be working. Ya, aku sedang bekerja. Aku akan sedang bekerja. Oke. Jam 2 kita mulai kerja. Dia ya. Terus selesai kerja dia jam 6. Kalau kita ganggu dia atau kita telepon dia jam 4, pasti dia itu sedang kerja. Jadi menandakannya bagaimana? Will be working. Ya, will be working. Paham ya? Coba buat satu kalimat di situ. Oke. Oke. Jadi coba buat satu kalimat. Dari jam berapa sampai jam berapa yang tidak bisa diganggukan, dan sedang ngapain. Nah, pada saat sedang ngapain itu, disitulah kalian membuatkan kalimat future continuous tense di situ. Lalu nanti boleh share sama saya, apakah yang kalian kerjakan itu sudah benar, sesuai dengan pemahaman kalian sudah tepat, atau pemahaman kalian itu masih ada yang keliru. Itu bisa saja terjadi, dan nanti bisa kita bahas-bahas lagi. Hai, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita akan membahas tentang pertemuan kita kali ini tentang future continuous tense. Baik. Sebelumnya saya harus kasih tahu dulu sebelum kita melanjutkan bahwasannya kalian itu harus mengerti pembelajaran untuk hari ini, meeting kali ini, yaitu mengenai future continuous tense. Saya mau setiap meeting itu, karena nanti kalian mendengarkan video ini sebelum adanya kita melakukan tanya jawab, saya mau semua mahasiswa untuk mempunyai catatan mengenai apa yang saya jelaskan tentang materi kita. Apabila ada kendala tentang mengertinya, pemahamannya yang kurang, atau ada yang membingungkan dari penjelasan saya, itu bisa kalian tanya. Tapi saya mau kalau ada yang bertanya, kalian menggunakan bahasa Inggris, karena ini juga selain kita membahas teori, kita sekalian praktik sedikit demi sedikit. Oke? So, jadi jangan khawatir apabila tidak ada yang dimengerti, boleh tanya sama saya langsung. Pada saat kalian menonton video ini, langsung ditanya secara di dalam grup, atau menunggu video ini kalian catat dulu di buku.
Nah, tugas catatannya itu nanti silakan email dan emailnya nanti saya akan berikan kepada kontingnya. Mari kita lanjutkan. Maaf. Ya, share screen. Baik, bisa dilihat ini ya. Future continuous tense. Nah, di sini ada action verb. Action verb. Apa itu action verb? Itu kata kerja yang membuat kita melakukan sesuatu. That the verb we cause we do something. Oke, next di sini. Selanjutnya. Which one? Future continuous tense or future progressive tense? I'm sorry, between T and N ini there are I, ya. This is my mistake. Sorry. Future continuous tense or future progressive tense? Have you ever heard about this? Pernah dengar? Apakah kalian bisa tahu ini bagaimana? Dulu saya belajar di sini mengenai tenses. Dari awal sampai saya belum mengenal yang lainnya itu saya taunya hanya future continuous tense. Lalu setelah itu saya menemukan karena baca-baca dan baca, ya belajar dan belajar, itu saya menemukan future progressive tense. Tapi saya lihat rumusnya ini sama. Lalu saya bertanya kepada yang mengerti, future continuous tense, apa sih future progressive tense? Rupanya kedua-duanya itu adalah hal yang sama. Nah, baik future continuous tense. Apabila ada orang yang bilang future continuous tense, mungkin kalian paham. Apabila ada orang yang bilang future progressive tense. Future progressive tense, mungkin kalian berpikir, apa ya? Macam pernah dengar ya? Nah, future progressive tense ini adalah future continuous tense itu sendiri. Jadi apabila ada yang menyebutkan future progressive tense, itu maksudnya future continuous tense. Jadi di sini kalian sudah tahu ya, nama selain future continuous tense itu adalah future progressive tense. Oh, Miss, bagaimana kalau misalnya itu present progressive tense ya? Sama juga dengan present progressive tense, present continuous tense. Selain future, apalagi yang ada continuousnya? Present continuous tense, future continuous tense, past continuous tense atau past progressive tense itu sama. Terus yang lebihnya itu present perfect continuous tense. Pernah dengar ya? Present perfect continuous tense itu sama aja dengan present perfect progressive tense. Sama itu semuanya. Jadi setiap yang continuous itu adalah terprogres. Nah, progress itu dari kata progress. If you have ever used the word progress, ya, itu maksudnya berkesinambungan, berkelanjutan yang sedang terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, future continuous tense ini tuh dia gabungan dari future dan gabungan dari action continuous. Apa itu action future? As you know, future itu bagaimana kita bilangnya? Kamu mau melakukan sesuatu itu di masa yang akan datang. Nah, itu disebut dengan future. Future itu masa yang akan datang. Jadi, mau melakukan sesuatu nih. Aku akan pergi nanti malam. Nah, itu future. Apa yang membedakannya di dalam bahasa Inggris itu adalah akan. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah will. Lalu ada di sebelahnya itu continuous. Di sini continuous tense. Nah, apa itu continuous tense? Yaitu yang tadi progress. Apa sih yang sedang progresnya? Kegiatan yang sedang berlangsung. Dari future dan continuous ini digabungkan apabila menjadi future continuous tense itu adalah sebuah kata kerja yang dilaksanakan, yang
yang belum dilaksanakan, nanti dilaksanakan di masa waktu yang tertentu. Di masa yang akan datang, itu akan sedang terjadi. Masih bingung? Kita lanjutkan aja. Nah, di sini ada kata future. Tadi ya, future. Di sini kita berbicara tentang verbal. Kalau future continuous tense itu dia pada umumnya 90% itu kita orang-orang akan menjelaskan tentang suatu kegiatan. Bagaimana dengan nominal? Itu sangat-sangat jarang. Ada, tapi saya tidak membahas nominalnya di sini karena ini adalah kita mau menjelaskan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan dan itu sedang terjadi di masa yang akan datang itu. Nah, itulah future continuous tense. Nah, kita lihat tadi. Sebelumnya di sini future continuous tense itu adalah gabungan dari future dan juga continuous. Bukan tensesnya. Ini maksudnya adalah kegiatannya. Kegiatan yang kapan waktu kegiatan itu dilakukan. Oke. Lanjut lagi di sini future. Action verb itu verbal, consist of an action atau word. Nah, kalimat verbal ya, di dalam kalimat verbal sudah tahu ya kalimat verbal. Meeting sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu kalimat verbal. Apabila nanti kalian ada yang belum tahu kalimat verbal itu apa? Boleh tanya sama saya, nanti kita jelaskan lagi. Di chat boleh, nanti ada session tanya jawabnya. Oke, verbal itu termasuk kepada kegiatan, suatu kegiatan atau pekerjaan. Itu menggunakan di dalam kalimatnya itu verb. Nah, ini maksudnya adalah kalimat ya. Kalimat future itu adalah kalimat untuk verbal. Oke, verbal. Nominal ada nominal, tapi kita membicarakan di sini membahas tentang verbalnya saja. Karena nominal itu kebanyakan kalau in future continuous tense nominal itu termasuk kepada future tense, simple future tense gitu. Oke, apa itu verbal ya? Is a verb tense that is used when an action is expected to occur in the future and be completed. For example, you will finish working tomorrow. You will finish working tomorrow. Nah, working ini bukan continuous ya. Ini adalah termasuk gerund. Nah, nanti pada ada kesempatan akan saya jelaskan apa itu gerund. Jadi, katanya yaitu sebuah kata kerja di dalam bentuk waktu yang digunakan saat suatu kegiatan itu diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Diharapkan ya, karena kan masih berharap, aku maunya begini, tapi kan belum menjadi begini. Dan aku akan pergi ke satu daerah, tapi kita belum pergi. Nah, itu masih expected, masih yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang dan be completed. Dan nantinya akan diselesaikan. Itu di masa yang akan datang, itu kegiatannya. Dari pengertiannya seperti itu, itulah kata verbalnya, future maksudnya, bukan verbal, future-nya. Oke, contohnya kita lihat contohnya. For example, you will finish working tomorrow. Oke, you will finish working tomorrow. You itu ada. You have already learned about the part of speech. Nah, you itu termasuk kepada subject, will termasuk kepada auxiliary verb, dan finish itu termasuk kepada kata kerja. Oke, working itu termasuk kepada kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, yang dia itu yang tadi saya sebutkan gerund ya. Gerund termasuk kata gerund. Baik,
Maaf saya agak bingung karena saya ini belum pernah buat video, cuman one way ya. Jadi saya usahakan karena tidak ada lawan bicaranya di sini, jadi harap maklum saja. Oke, tadi working. Working itu ini verb pertama, ini verb kedua. Dan ini adalah kata keterangan. Nah, working ini kalau misalnya ada kata verb pertama, ada yang verb kedua, maka kata kerja yang keduanya itu harus ditambahkan ing-nya di sini. Oke, harus ditambah ing-nya di sini. Kita lanjut. You will finish working tomorrow. Kamu akan siapkan kerjaan besok ya. Apakah dia sedang bekerja enggak? Tidak, dia sedang tidak bekerja karena kerjanya belum dilakukan. Cuman hanya berharap besok kamu akan selesaikan ya kerjaan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ingat tadi ya, di sini bukan fokus kepada future, nanti kita menjelaskan pada future continuous tense. Saya hanya mau bagaimana future continuous tense itu nanti masuk ke pikiran kalian ya. Tadi itu dari kalimatnya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Udah dilakukan? Belum. Belum. Udah terjadi? Belum. Belum terjadi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini future. Future continuous tense. Masuk pada future dan ke continuous. Tadi sudah kita bahas tentang future. Itu kata kerjanya yang telah direncanakan tapi belum dilakukan. Bisa batal, ya tergantung situasi. Boleh batal, boleh tergantung kepada keadaan dan kepentingan serta keperluan. Continuous, nah ini dia. Verbalnya. Dalam kalimat itu dia termasuk kepada an action. Itu maksud dari verbal sentence. Sama seperti kayak future ya. Tapi bedanya future sama continuous apa? Kan sama-sama kerjaan ya. Berarti ada dua kerja dong di sini. Ya, kalau misalnya kita pisahkan future dan continuous, berarti ada dua kerjaan di sini. Tapi kalau di future continuous tense tentu kerjaannya itu menjadi satu. Maknanya saja yang berbeda. Waktunya dan tempatnya. Iya, waktunya. Oke. Verbal itu consists of an action atau work atau disebut dengan verb. Oke, apa itu maksudnya? Is a verb tense, yaitu continuous merupakan tenses yang menjelaskan suatu kerjaan. Tense ini waktu ya, yang digunakan ketika atau saat suatu kerjaan itu sedang terjadi. Nah, di sini sedang terjadi. Yang dikatakan sedang dalam bahasa Indonesia itu apa? Catat pertanyaan saya. Pertanyaan pertama. Misalnya kalian mengerti itu kata, saya sedang makan. Terus juga ada yang mengerti kalau, bukan, ada yang bilang, kakak mana? Kakak sedang belajar. Nah, kata sedang itu apa? Nah, di sini sangat penting di dalam bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia menekankan penjelasan sedang, kegiatan yang dilakukan itu dengan sedang. Jadi kita tahu apa sih sedang belajar, kita tahu maknanya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut ini ya, kita tahu maknanya sedang belajar, atau sedang melamun, atau sedang tidur. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, continuous itu namanya. Kita menggunakan to be dan verb ing. Is sleeping, are sleeping, am sleeping. Tergantung kepada subjeknya pastinya. Baik. Sebentar ya.
Gimana nih? Oke. Baik. Kita lanjut tadi continue sama future kita sudah tahu ya. Nah, ini tadi bisa dilihat, sudah bisa dilihat ya. Oke. Kita lanjutlah. Contohnya, I am sleeping. Saya sedang tidur, atau my brother is sleeping. Adik saya sedang tidur, atau abang saya sedang tidur gitu. Jadi is sleeping-nya di garis bawah ya. Is sleeping-nya is sleeping-nya itu menandakan adalah sedang tidur. Continuous kalau bahasa Inggrisnya. Nah, tadi pertanyaan saya, sedang tadi itu apa? Kalau bisa saya bilangkan, saya juga nggak bilangkan semua guru, semua yang mau menjelaskan atau buku itu menjelaskan bahwa sedang itu. Kalau saya yang jelaskan, kita bisa lihat dengan mata sendiri. Sedang apa itu? Kalian? Ya, orang bisa ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, itu sedang terjadi. Nah, itulah sedang. Pada makna dalamnya ya. Oke. Boleh lihat lagi? Coba kamu lihat di sekitar apa saja yang sedang terjadi. Mungkin ada di dekat kalian, ada adik, kakak, atau apa sedang, kalau di rumah ya, apakah dia sedang duduk, kan kalian bisa lihat. Atau misalnya kalian lihat video ini lagi sedang kerja, itu berarti kalian tidak di pekerjaan itu ya, di ruang kerjaan. Terus lihat orang di sekitar. Apa ada yang sedang menulis? Berarti kalau ada yang sedang menulis, kalian melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mereka itu melakukan sesuatu. Bagaimana kalau misalnya dalam telepon kayak mana kita mau melihat dengan mata kepala kita sendiri? Oh, itu maksudnya apabila kita ada di sana, kita bisa melihat kalau dia itu memegang pulpen untuk menulis. Nah, itu yang disebut dengan sedang. Paham ya? Apa itu sedang? Jadi di sini nanti kalian kalau sudah mengerti, kalian itu juga bisa menjelaskan. Itulah belajar. Belajar itu kita mengetahui sesuatu yang baru atau kita mendapatkan sesuatu yang baru. Minimal kita menambah dari yang sudah kita tahu, dan setelah itu kita bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri. Kita mengerti, kita mengaplikasikan ke diri kita sendiri, dan selanjutnya kita bisa membantu orang lain untuk memahami, atau kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan belajar yang sukses. Itu contoh simpelnya aja. Ya baik, setelah ini lanjut kita lagi. Nah, future continuous tense itu berarti future sama continuous tense. Yang tadi future merupakan yang kalau yang ini adalah kalimatnya ya, yang saya jelaskan. Nah, ini tensesnya yang saya jelaskan. Sebuah kegiatan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di hari kemudian atau waktu yang selanjutnya. Kegiatan yang bisa kita lakukan di hari selanjutnya atau di waktu selanjutnya. It is showed by signing auxiliary verb. Ini katanya bisa ditandai dengan auxiliary verb. Kalau misalnya ada kata will atau shall, ini contohnya will dan shall. Apabila ada kata will di dalam kalimat, oh itu future, pasti itu adalah kalimat future. Nah, misalnya ada continuous tense.
something actions atau suatu kegiatan which is going on, yang sedang terjadi. Nah, yang sedang itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sedang terjadi. Ya. It is short by present participle. Apa itu present participle? Siapa yang tahu present participle? Siapa yang pernah dengar? Mungkin ada beberapa dari kalian pernah dengar itu present participle. Yang pernah les sebelumnya mungkin? Oke, present participle itu disebut dengan verb ing. Kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, di dalam continuous ini harus ada to be. Sebelum verb ing itu tidak boleh berdiri sendiri sebenarnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada to be-nya. Misalnya, kalian bilang, oh, I going. Nah, some students make a mistake for this. Beberapa murid ya, pembelajar itu kita nggak murid aja. Di dalam speaking juga kadang kita melakukan hal kesalahan. Seperti she going to supermarket. Apa yang kurang di situ? To be. She is going to supermarket. Dia sedang pergi ke supermarket. Apakah kita melihatnya? Tidak, kita perkirakan aja kalau dia itu adalah dalam perjalanan. Belum sampai tapi dia sedang dalam perjalanan. Tahu dari mana ya kita perkirakan waktunya? Pada saat mungkin kita bersama dia, kita bisa melihat. Sama dengan di dalam telepon tadi. Tahu nggak kalau misalnya, halo kakak, misalnya kalian mau berbicara sama ibu atau bapak di rumah. Nah, kalian di tempat yang lain nih. Yang di rumah itu adalah saudara kita di rumah. Kakak mungkin misalnya, halo kakak, mama ada nggak? Oh ya, ada tuh. Lagi ngapain? Itu sedang makan, lagi makan. Nah, kita bilangnya sedang itu lagi kalau non formalnya ya kan? Sedang lagi makan. Oh gitu. Apakah kita melihat yang kita telepon? Tidak. Yang melihat siapa? Si kakak. Kenapa begitu? Karena pada saat apabila kita di waktu itu ada di tempat itu, kita pasti bisa melihat si mama sedang makan. Nah, itulah continuous namanya. Baik, kita lanjut. Ini tadi ya. Oke. Nah, kita masuk ke future continuous tense. Begitu banyak tadinya introduction tentang future continuous tense, yaitu dua gabungan antara future dan continuous, dan kalian diharapkan sudah mengerti. Apa itu kegiatan di tenses future, apa itu kegiatan di continuous tense. Oke, coba lihat contohnya di sini. Future continuous tense. Future continuous tense. Di sebelah kiri kita lihat, I will be staying here until Sunday. I will be staying here until Sunday. Aku, kalau diartikan itu rancu ya, kita tidak bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan satu persatu kata. Kalau misalnya kita coba satu persatu kata kita jelaskan. Saya akan be staying, sedang tinggal here, di sini, until Sunday, sampai hari Minggu. Sunday, Senin atau Minggu? Monday, Senin atau Minggu? Nah, dulu saya bingung ini, cerita sedikit. Dulu saya bingung, Sunday and Monday. Saya kira Sunday itu Senin, Monday itu Minggu. Tapi saya buat kesalahan. Lalu saya harus suka terbalik itu. Apakah ada yang sama seperti saya? Ada beberapa student yang saya perhatikan sama seperti saya, suka terbalik antara Sabtu dan Minggu, Sunday and Monday. Jadi bagaimana cara untuk mengingatnya dengan gampang? Balikkan aja.
Kalau dia S berarti M, kalau dia M berarti S. Maksudnya apa? Kalau dia Sunday itu maksudnya M, minggu bahasa Indonesianya. Kalau dia Monday berarti dia S, Senin bahasa Indonesianya. Nah, saya mengingatkan cara untuk mengingat seperti itu di memori saya biar nggak terbalik lagi. Kadang kita punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Tingkat ingatan kita berbeda-beda, tingkat pemahaman kita berbeda-beda. Jadi setiap orang itu unik. Kalian harus mampu untuk bagaimana memahami dengan cara kalian sendiri. Seperti contohnya saya tadi, saya memahami dengan saya membuat rumus untuk diri saya sendiri. Nah, kalian juga harus seperti itu. Itu tidak hanya di sini, kalian juga aplikasikan semua rumus kalian sendiri. Bagaimana cara pemahaman untuk kalian memahami suatu pelajaran itu dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian harus tahu siapa diri kalian, kalian juga harus kenal siapa diri kalian. Itu dulu supaya kita bisa gampang untuk menerima satu informasi. Mungkin yang menjelimet kita bisa mempermudahkan, kita bisa menganalisis untuk diri kita sendiri. Nah, itu tugas untuk kalian sendiri aja. Oke. Saya akan sedang tinggal di sini sampai hari Minggu. Gitu ya. Apakah ada bahasa Indonesia seperti itu? Lucu ya? Lucu sekali. Tapi kita bilangkan ini adalah saya akan tinggal di sini sampai hari Minggu. Nah, jadi di dalam jadi orang-orang native speaker yang bahasa Inggris itu, mereka sudah ngerti kalau ada kalimat will be staying. Jadi maksudnya itu dia akan tinggal nanti dan sedang tinggal nanti. Pada hari Minggu itu dia nanti tinggal di situ. Kita cuma hanya bilang nanti hari Minggu aku di rumah paman tinggal. Kita cuma bilang begitu aja kalau di bahasa Indonesia. Dan kita mengerti, oh nanti hari Minggu dia tinggal. Bukan sekarang, nanti hari Minggu. Nah, untuk membedakannya kita bilangkan, nanti hari Minggu jam 2 aku makan. Kita hanya mengatakan ada kata waktunya aja. Tapi di dalam bahasa Inggris mereka sangat memisahkan antara waktu-waktu itu detail, tidak seperti kita ya. Nah, ini dia. I will be staying here. Masa yang akan datang dan sedang terjadi. Pada saat nanti hari Minggu itu udah pasti dia ada di sini. I will be staying. Dia tinggal di sini sampai hari Minggu nanti. Oke. The postman will be coming soon. Yeah. The postman will be coming soon. Katanya tukang pos akan sedang datang segera. Gimana sih sedang datang gitu ya? Will be coming soon. Jadi artinya ini apa? Dia itu nanti, di masa yang akan datang itu nanti ya. Kita bilangkan 15 menit kemudian nanti itu adalah juga di masa yang akan datang di dalam bahasa Inggris. Kalau kita kan tahunya di masa yang akan datang jauh, beberapa hari atau seminggu atau beberapa bulan gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, yang masa yang akan datang itu bisa kita bilang 5 menit kemudian, itu juga masa yang akan datang. 10 menit kemudian itu juga bisa dibilang masa yang akan datang. Harus dipahami di situ. Baik, kita lanjutkan. Misalnya ada yang bingung, silakan ditanya ya. What is? Apa is ini? Kita membahas apa? Future continuous tense tentunya ya. What is? The future continuous tense sometimes also referred to as the future progressive tense. Nah, yang di slide awal tadi katanya gini, future continuous tense itu kadang-kadang juga tapi kebanyakan sama ya, itu udah disamakan pada saat sudah pihak bahasa itu sudah menyamakan future continuous tense tapi progressive tense. Tapi kalau dibilang sometimes saya ini maksudnya mengacu kepada progressive tense sama ya, continuous sama progress. Oke, adalah is a verb tense that indicates
that something will occur in the future and continue for an expected length of time, yaitu suatu tenses yang menjelaskan kata kerja, verb tense ya, yang mengacu kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berlanjut untuk sebuah yang direncanakan pada waktu yang ditentukan. Pada waktu lama waktunya itu. Oke, artinya itu apa maksudnya? Length time itu maksudnya in specific time. Dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke? It does express an action at a particular moment in the future. The action will have started before the moment, but it will not have finished at the moment. Yeah, it expresses an action at a particular moment in the future. Jadi dia express, menjelaskan, ya, mau menunjukkan suatu kegiatan pada kejadian yang umum di masa yang akan datang. Particular moment. The action will have started before that moment, but it will not have finished at that moment. Ya, jadi kegiatan itu sudah dilakukan sebelum momen itu, tapi tidak akan belum selesai pada saat itu. Belum dilakukan pada saat itu, tapi belum juga selesai pada saat itu. Berarti sedang terjadi di saat yang akan datang itu. Ya, dia kegiatannya itu belum dimulai. Oke, belum dimulai. Tetapi pada saat itu juga belum berakhir. Masih sedang dikerjakan. Itulah future continuous tense. Contohnya gimana? Maksudnya itu gimana ya? Oke, maksudnya. Misalnya, nanti malam, kalian datang tamu. Kalian kan sudah sudah mempersiapkan makanan. Ya, kalau ada datang tamu pasti kita siapkan makanan, minuman. Oke. Jadi tamunya itu datang pada saat makan malam. Mungkin kita sekitar jam-jam 7.30 atau jam 8. Tergantung ya. Oke. Pada saat makan malam. Berarti kita ini ngomongnya siang hari. Jadi kalian bilang, nanti malam kami ada tamu. Dan nanti kalau kau datang nanti malam jam 8 itu kami sedang makan lah itu. Kan gitu. Nah gitulah bahasanya ya. Kami sedang makan lah itu. Jadi terserah mau datang sebelum kami makan atau datang setelah kami makan. Nah, di jam 8 itu berarti pada saat makan malam itu udah terjadi kah? Belum terjadi kan? Terus apakah sudah selesai pada saat kita datang jam 8? Belum, karena mereka sedang makan. Oke. Contoh lain, itu contoh bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Tomorrow I will start work at 2 p.m. and stop work at 6 p.m. Besok saya akan mulai kerja dari jam 2 siang dan berhenti sampai jam 6 siang. Jadi jam 4 besok I will be working. Ya, aku sedang bekerja. Aku akan sedang bekerja. Oke. Jam 2 kita mulai kerja. Dia ya. Terus selesai kerja dia jam 6. Kalau kita ganggu dia atau kita telepon dia jam 4, pasti dia itu sedang kerja. Jadi menandakannya bagaimana? Will be working. Ya, will be working. Paham ya? Coba buat satu kalimat di situ. Oke. Jadi coba buat satu kalimat.
Dari jam berapa sampai jam berapa yang tidak bisa diganggukan, dan sedang ngapain. Nah, pada saat sedang ngapain itu, disitulah kalian membuatkan kalimat future continuous tense di situ, lalu nanti boleh share sama saya, apakah yang kalian kerjakan itu sudah benar, sesuai dengan pemahaman kalian sudah tepat, atau pemahaman kalian itu masih ada yang keliru. Itu bisa saja terjadi, dan nanti bisa kita bahas-bahas lagi.